والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Halaman 11. Wa'lam annal baqa'a alladhi huwa wajibun lillahi huwal baqa'udz dzatiyyu. Wa'lam annal baqa'a, ketahuilah olehmu akan bahwasanya sifat baqa yang dia itu adalah sifat wajib bagi Allah adalah baqa dzati namanya. Innamal baqa'u alladhi yakunu li ba'di khalqillahi ta'ala kal jannati wan nari as-sabiti bil ijma' fahuwa laisa baqa'an dzatiyan. Sesungguhnya baqa yang ada pada sebagian ciptaan Allah seperti surga dan neraka, as-sabiti yang sabit keduanya, bil ijma'i dengan ijma', maka itu bukan baqa dzati namanya. Li'annal jannata wan nara hadisatani, karena bahwa surga dan neraka yaitu bahru keduanya. Wal hadisu la yakunu baqiyan lidati, sesuatu yang bahru itu tidak ada, yaitu baqa bagi zatnya. Fa baqaul jannati wan nari laisa lidatihi ma'aqlan, maka adapun kekalnya surga dan neraka bukanlah bagi zatnya pada akal, bal syar'an, bahkan kekalnya menurut syarak. Li'anna Allah Ta'ala sya'alahumal baqa'a, karena bahwa Allah Ta'ala yaitu menghendaki Allah bagi surga dan neraka akan kekal adanya. Wallahu a'lam bissawab. Saudara sekalian yang mulia, sebagaimana dimaklumi oleh kita bersama bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia itu adalah mengenal Tuhan dengan yakin. Awwal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Cara kita mengenal Tuhan itu melalui sifat-sifatnya. Dari sifat-sifat kemahasempurnaan Allah yang jumlahnya banyak tak terbilang, yang wajib diketahui oleh orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat hanya 20, sesuai dengan jumlah jari tangan dan jari kakinya. Dari 20 itu yang nomor 3-nya adalah sifat baqa. Pertama wujud, kedua qidam, dan ketiga baqa. Dan malam hari ini kita berbicara lanjutan pembahasan tentang sifat baqa. Baqa itu bahasa Arab. Bahasa simpruknya kekal. Kekal itu tidak binasa. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu kekal. Kita wajib yakin, seyakin-yakinnya Allah itu tidak binasa. Sehingga seorang muslim
dalam otaknya dia bakal berkata, yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak kekal. Selain Allah binasa. Yang kekal cuman Allah. Tanemin di hati, selain Allah tidak kekal. Selain Allah binasa. Pertanyaannya, surga tuh kekal atau tidak? Halo. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah binasa. Selain Allah tidak kekal. Yang kekal cuman Allah. Surga kekal apa enggak? Hah? Tuh, gimana pemilu mau menang? Semasjid aja enggak akur. Tuh, surga kekal enggak? Kekal. Jadi selain Allah binasa. Surga itu Allah. Saya ulang, yang kekal cuman tiada kekal kecuali selain Allah selain Allah tidak. Surga kekal enggak? Hah? Hah? Surga kekal enggak? Tidak. Neraka kekal enggak? Orang kafir di neraka kekal enggak? Orang kafir di neraka kekal enggak? Kekal. Jadi yang kekal orang kafir, yang kekal Allah. Begitu. Hah? Yang ditanya kekal. Saudara, kita harus pahami antara ustadz dan diustadkan. Ada ustadz, ada diustadkan. Kira-kira beda apa sama? Hah? Apa diustadkan? Hah? Gimana bang? Hah? Dianggap ustad karena dandanannya pakai jubah, pakai sorban, padahal pemburu hantu. Namanya diustadkan, sebetulnya bukan ustad. Begitu ya? Baik. Ini untuk jembatan kita memahami antara kekal dan dikekalkan. Kekal dan dikekalkan sama apa beda? Apa dikekalkan? Dibuat sebetulnya baik. Yang punya bako hanya Allah. Selain Allah tidak punya bako. Yang kekal cuman selain Allah tidak kekal. Selain Allah binas. Orang kafir di neraka kekal enggak? Hah? A kekal, B tidak kekal. C enggak ada C. C enggak ada. Biar gampang. Ini kan lagi ujian-ujian di kampus juga UTS, di sekolah juga ujian. Ya ujian juga di majelis. Hah? Orang kafir di neraka kekal enggak? Hah? Enggak. Hah? Kekal enggak? Kekal.
Jadi yang kekal tuh Allah juga. Tadi selain orang kafir juga. Jadi yang kekal cuman apa sih cuman tuh? Hanya, tidak ada yang tadi ada yang lain. Bagaimana? Ini tauhidnya. Yang kekal cuman Allah. Selain Allah tidak. Selain Allah binasa. Itu surga kekal enggak? Kagak. Neraka kekal enggak? Enggak kekal. Sebab kekal itu sifat. Tidak ada satu makhluk pun yang punya sifat walam yakun lahu kufuwan. Kagak ada makhluk yang sama dengan Allah. Jadi makhluk itu semuanya binasa. Itu neraka tuh makhluk bukan. Jadi yang kekal cuman selain Allah binas. Orang kafir di neraka kekal enggak? Kekal atau tidak? Tidak. Sebab apa tidak? Makhluk. Akal berkata begitu. Tapi bagaimana dengan keterangan Al-Quran? Hum fiha khalidun. Mereka itu langgeng di neraka. Kenapa itu? Maka bahasa Al-Quran itu indah. Tidak ada dalam Al-Quran hum fiha baqun. Mereka itu bako di neraka. Enggak ada. Mereka khalidun. Apa khalidun? Dikekalkan. Cuman bahasa singkatnya kekal. Sebenarnya dikekalkan. Apa dikekalkan? Dikehendaki sebetulnya tidak, karena Allah itu maha menetapkan. Allah menetapkan maka menjadi kekal. Tapi kekalnya bukan bako. Kekalnya bukan menurut akal, tapi kekalnya menurut agama, menurut keterangan Quran dan keterangan hadis, bukan menurut akal. Ngaji tauhid diperuntukkan khusus untuk orang yang berakal. Kajian tauhid khusus buat orang yang berakal. Di antara yang hadir, bila merasa nggak punya akal boleh pulang duluan. Emang juga khusus buat yang punya akal. Ini mau pulang yang baju biru ini. Ya gitu saudara. Karena itu keterangan malam hari ini kita membedah itu. Bagaimana bila dikata yang kekal cuman Allah, sementara surga dikata kekal, neraka kekal, orang kafir di neraka kekal, orang mukmin di surga kekal. Wa'lam, inilah materinya. Wa'lam annal baqa'a alladhi huwa sifatun lillahi ta'ala huwal baqa'ul dzatiyyu. Perlu diketahui bahwa kekal, sifat bako yang merupakan sifat wajib Allah, namanya bako dzati. Sedangkan bako dzati itu bako akli, bako menurut akal. Sedangkan surga dan neraka namanya bako aridi atau disebut bako syar'i. Kekalnya menurut agama, menurut wahyu, bukan menurut akal. Dan agama datang bukan akal.
dengan wahyu. Akal kudu tunduk ama wahyu. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Begitulah akal harus mengata begitu, saudara. Jadi baqo yang ada pada Allah namanya baqo dzati. Bagaimana ada keterangan-keterangan agama? Di dalam agama dijelaskan ada 8 makhluk yang kekal. Kata agama berdasarkan Quran, berdasarkan hadis-hadis yang sahih, ada 8 makhluk kekal. Kekal apa ini? Namanya kekal syar'i. Begitu, namanya kekal syar'i. Jadi kekal yang terjadi pada makhluk Allah 8 itu namanya bukan baqo dzati. Kenapa? Semacam surga. Kenapa tidak baqo dzati? Sebab asalnya tidak ada. Asalnya tidak ada. Yang asalnya tidak ada tidak punya kidam. Yang tidak punya kidam pastikan tidak punya baqo. Begitu. Asalnya surga enggak ada, neraka enggak ada. Asalnya, yang asalnya enggak ada namanya bukan baqo, fana. Secara akal binasa. Akal bilang enggak bisa. Yang kekal cuman Allah. Yang mana punya kidam itu pastikan punya baqo. Yang punya baqo berarti punya kidam. Sedangkan surga kekal ada, asalnya enggak ada, baru. Dulunya tidak ada, maka kekalnya real, bahasa resminya dikekalkan. Kalau dikekalkan ada hakim, ada yang menetapkan, dialah Allah. Namanya wahyu, disebut syara, disebut agama. Kekalnya menurut agama, bukan menurut akal. Kenapa begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki pada sebagian makhluknya untuk dikekalkan. Sehingga saudara, kekalnya surga dan penghuninya di dalam surga, demikian juga kekalnya orang kafir di neraka, itu termasuk daripada ilmu daruri, yang mana dalil-dalil begitu banyak di dalam Al-Quran, di dalam hadis berbicara tentang dikekalkannya surga dan dikekalkannya neraka. Kurang lebih ada 100-an ayat, 60 ayat berbicara tentang neraka kekal dan penghuninya, 40-an ayat dari 6.666 ayat berbicara surga dan penghuninya kekal di dalam surga. Ini berdasarkan syara, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan akal. Akal tolak surga kekal, tapi agama bilang surga kekal. Akal nurut sama agama bahwa surga kekal, tapi kata akal realnya bukan kekal, tapi dikekalkan. Ada berapa? Ada 8 yang dikekalkan oleh Allah. Yang pertama namanya qalam. Qalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Dalam Quran, qalam itu kekal. Kedua, lauhul mahfuz itu kekal. Adanya di atas langit ke-7. Itu kekal lauhul mahfuz.
3, kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardo. Kekal. 4, arsy. Arsy. Wa huwa rabbul arsyil azim. Arsy itu kekal. Arsy. Udah berapa tuh? 4. 5, surga. 6, neraka. 7, roh, nyawa. Itu kekal, enggak binasa. Yang binasa badan, ruh, badan doang yang binasa, ruh. Maka yang kudu banyak dikasih makan yang enggak binasa ini, ruh. Jangan badan doang, badan mulu. Tahu aja, ono kampung kecil ada ketupat laksa, tahu aja. Gitu. Ono di Bayoran, Kebon Mangga ada soto Yakub, tahu aja. Begitu. Ono di Joglo ada sayur asem, tahu aja. Itu badan. Ruh yang kudu dikasih makan. Ruh. Udah berapa tuh? 7. Ke-8 ajabud dzanab, tulang ekor. Tahu tulang ekor? Tulang belakang. Itu kalau kita mati, yang lain hancur. Ini kita mati, taruh di kubur. 3 hari kembung orang dikubur. Tahu kembung? Bengkak. 3 hari. Makanya lihat orang mati itu perutnya gede, kayak orang hamil. Begitu. Kembung, gede, bengkak. Begitu. Berat itu 3 hari dalam kubur. Bengkak. Karena berat bengkak, maka orang kampung tuh kalau udah 3 hari sedekahnya bengkak juga. Begitu. Nasi uduk biasanya kalau 3 hari. Di Simpruk masih ada nggak? Begitu. Nasi uduk. NU. Begitu. Nasi uduk. 3 hari. Bengkak. Seminggu 7 hari. Meletus. Pecah. Mata. Orang dikubur. Pada pecah. Lebih berat. Makanya 7 hari itu sedekahnya lebih berat juga. Begitu. Orang kampung. Karena buat ngeringanin. Itu bukan sembarangan itu. Begitu. Makanya kalau 3 hari rada rame. Aman 7 hari. Ramian 7 ya. Kalau 5 sih nggak ada, rada sepi. Cuman ada kacang doang, kacang. Masih ada begitu tuh. Iya begitu. Tuh begitu saudara. Bengkak, nanti belatung makanin kita punya badan. Habis tinggal tulang ekor, tulang yang lain, rambut, tulang hancur, tinggal rambut ini terakhir hancurnya, lama rambut. Habis rambut, habis yang nyisa tulang ekor. Ini mau nggak hancur-hancur, karena ini adalah soft copy, ini adalah flash disk, ini film. Dari sinilah nanti Allah membentuk kita lagi di akhirat. Si Udin mukanya kayak begini, kayak begitu, emang filmnya begitu, nggak bakal nyasar. Makanya orang kafir nanya dalam surat Yasin, man yuhyil idhama wa hiya rami. Siapa yang bakal ngidupin tulang-tulang yang hancur begini? Kata Allah, qul, jawab Nabi Muhammad, alladzi ansha'aha awwala marrah. Ya Allah, dulu mukanya si Udin gambarnya kayak gimana Allah bisa, apalagi sekarang udah ada filmnya, tinggal masukin doang, just muncul. Udah ada CD-nya,
Tinggal ini doang. Itu sidik. Dari situ tuh tulang ekor. Dari tulang ekor ini muncul muka kita, ini. Itu begitu. Tulang ekor. Itu begitu. Itu dikekalkan. Ada 8 makhluk yang dikekalkan oleh Allah berdasarkan keterangan agama, baik dari Quran maupun dari hadisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Maka di sini dijelaskan laisa lidzatihi ma'aqlan, bukan bako dzati, tapi namanya bako syar'i. Bahasa Quran khalidun. Khalidun itu bako yang dikekalkan, bukan kekal dengan sendirinya. Sebab aslinya surga dulunya nggak ada, neraka nggak ada, ruh nggak ada, kursi nggak ada, arsy nggak ada, semuanya nggak ada, termasuk kita, semuanya nggak ada. Allah ciptakan menjadi ada. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kata Allah, mau dikekalkan, kekal ya kekal. Makhluk begitu. Maka kekalnya surga dan neraka bukan bako dzati, tapi namanya bako syar'i. Ada makhluk yang dikehendaki kekal, tapi realnya menurut akal fana, dia binasa, sebab asalnya nggak ada. Singkatnya saudara, kita wajib tertanam di dalam hati kita bahwa yang kekal cuman Allah. Maka selainnya binasa, termasuk kita juga binasa. Kita bakalan mati, kita bakalan tidak ada. Oleh karena itu saudara, bagaimana supaya kita bisa kayak surga, dikehendaki kekal, laksana wali-waliullah kayak wali Songo, udah mati kapan tahun itu masih disebut-sebut mulu. Tetangga kita dari mana ziarah wali Songo, wali Songo lagi, wali Songo lagi. Kenapa? Ada apa ini? Karena mengerti mereka tentang sifat bakoknya Allah, sehingga di dunia mereka meyakini maqamul fana. Sebelum dia fana, dia selalu merisaukan perkara yang pasti, perkara besar. Orang yang yakin hanya Allah yang bersifat baqa, dirinya tidak punya, maka selalu berupaya dengan otak dan hatinya bagaimana merisaukan perkara-perkara yang pasti, yaitu kematian. Apakah saat mati nanti masih beragama Islam apa tidak? Itu yang dipikirkan. Sebab mati adalah satu kepastian bagi kita yang tidak punya baqa. Dan mereka pikirkan itu. Bagaimana ada seorang hamba Allah, anaknya Nabi hebat, gelarnya Israel, namanya Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Yakub bin Ishaq. Ada juga Jailani bin Ishaq, tapi bukan saudaranya Yakub, bukan. Ini bukan itu, bukan. Ini Ishaq bin Ibrahim, Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf.
Orang Nasrani menyebutnya Yosef. Yosef itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf adalah orang yang ganteng, subhanallah. Falamma ra'ainahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya ma hadza basyara in hadza illa malakun karim. Ganteng Nabi Yusuf. Subhanallah, gantengnya di zamannya enggak ada tandingannya. Enggak ada tandingannya. Ganteng, duit banyak karena dia pejabat dan bendahara negara sebagai raja besar di Mesir. Hidup ganteng, duit banyak, jabatan tinggi, kumpul semuanya sama Nabi Yusuf. Kenikmatan-kenikmatan yang ada. Pejabat tinggi, dia pejabat. Diimpikan oleh orang banyak pengen jadi pejabat tertingginya pejabat. Begitu, saling jegal menjegal orang untuk bisa menjadi pejabat. Sampai teman saya rambutnya hitam dicat jadi putih biar masuk kriteria. Begitu, supaya yang berambut putih lah bisa naik jadi pejabat. Sampai begitu. Begitu, saking berebutnya itu saudara. Saking tingginya kedudukan jabatan. Ada juga bagaimana sampai nyuri-nyuri supaya duitnya banyak. Sampai menipu biar duitnya banyak. Ini orang duit banyak, jabatan tinggi, gantengnya minta ampun. Segala kenikmatan ada pada dirinya. Tapi tiap malam nangis mulu kerjaannya sama Allah. Nangis apa? Yang ditangisi oleh Nabi Yusuf seperti digambar dalam Al-Quran. Tawaffani musliman. Tuhan, mohon wafatkan saya dalam agama Islam. Impiannya bukan duit, nikmat besar itu. Bukan jabatan, nikmat besar itu. Bukan gantengnya fisik, nikmat besar itu. Nikmat besar itu adalah nikmatul Islam. Tandanya Nabi Yusuf yang ditangisi, tawaffani musliman. Dan ini juga yang dipesan oleh banyak khotib Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini juga pesan Al-Quran. Janganlah anda mati kecuali beragama Islam. Dan kita minta tiap solat minimal 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim. Apa maknanya? Dumna ilal Islam. Kata Syekh Al-Bantani dalam tafsir Munirnya, abadikan kami dalam agama Islam ini ya Rabb. Kenapa? Karena nikmat yang tertinggi adalah nikmatul Islam. Orang yang merisaukan perkara yang kecil adalah orang yang tidak mengerti bahwa dirinya fana. Risaukan perkara-perkara besar. Kalau kata kitab Hikam dijelaskan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam hikamnya, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun ala intimasil basirati minka. Anda berjibaku mengejar rejeki yang sudah dijamin, tapi sembrono teledor pada surga yang belum tentu masuk. Itu pertanda cahaya batinnya pupus. Orang yang cahaya batinnya pupus, otaknya duit, duit dan duit, bukan masuk surga atau tidak. Padahal rezeki mau dijamin. Ayam aja makan, kucing makan, cicak makan, ijazah nggak punya, kontrakan nggak ada. Kalau kita pengen lihat yang namanya kereta Sabanari, asal ngelongok aja di pintu, tahu-tahu rel kereta aja udah lewat aja.
apalagi sepurganda udah bunyi mulu. Jangan menghiraukan yang pasti rezeki, yang tidak pasti itu masuk surga. Nih yang ngaji nih, udah pasti masuk surga belum? Nih yang ngaji nih, pasti masuk surga belum? Hah? Pasti enggak? Hah? Oh iya, baik, pasti. Kenapa Bapak sholat kalau pasti? Nyari apa Bapak? Nyari apa? Loh, kalau nyari tuh udah dapat belum? Nah, saya mau tanya, pasti enggak? Belum pasti. Begitu. Nih yang ngaji nih, udah pasti surga belum? Belum tentu. Begitu. Kalau pasti ngapain ngaji, ngapain sholat, udah tidur aja, udah pasti mau. Begitu. Itu tandanya itu belum pasti. Ngapain inna nas'alukal jannah? Saya minta surga, minta tuh udah dapat belum? Belum. Itu namanya belum pasti. Nabi aja yang pasti ibadahnya begitu. Kita yang belum pasti ibadahnya selagu-lagunya. Begitu. Ya Allah, anjing aja malam bangun. Anjing. Coba lihat film Mak Lampir tuh. Au. Itu siang apa malam? Siang apa malam? Malamnya anjing melek apa tidur? Melek. Tuh anjing. Masa kita yang pengen surga malamnya ngorok mulu? Begitu. Sekali melek ada bola. Begitu, mana kalah lagi. Begitu. Ya Allah. Begitu. Mau ngapain? Begitu. Melek ngarepin surga. Itu namanya serius minta. Begitu. Gitu. Saya heran sama orang yang pengen surga tapi hidupnya nyantai-nyantai. Kurang menggunakan waktu, berleha-leha. Mau ibadah nunggu udah batuk-batuk. Udah batuk-batuk aja baru ke masjid. Udah sakit-sakitan. Gitu. Begitu ke masjid. Kenapa? Dia ngeri. Begitu. Dia lupakan kesalahan-kesalahan yang dulu dia kerjakan. Apakah diampuni apa tidak sama Tuhan? Ini yang kemudian. Yang ibadahnya luar biasa aja kayak macam Abu Nuwas. Ibadahnya tiap malam 100 rakaat kalau lagi males. Abu Nuwas, orang kita sebut Bunawas. Itu tiap malam dia baca itu. Ditulis di Masjid Nurul Anwar tuh tulisannya. Tangisan Bunuwas. Nurul Anwar, sono apa sono ya? Sono. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tuhan, saya tak pantas dapat surga. 100 rakaat tahajudnya kalau lagi males. Kita sungguhnya aja nggak dapet semangatnya. Udah begitu udah pasti aja surga. Pasti dari mana? Belum tentu. Belum tentu. Maka kita ini sholat, kita ini ngaji, kita ini dalam rangka nyari itu. Supaya Tuhan anugerahi itu. Tidak boleh kita nyantai-nyantai dalam hidup. Waktu terus berjalan. Dan waktu itu adalah umur. Umur itu adalah waktu. Dan umur itu kayak gunungan es. Dipakai habis. Enggak dipakai habis. Umur dipakai ibadah. Habis. Enggak dipakai ibadah. Habis juga. Ujungnya mati. Enggak ada yang dibanggakan. Saat kita mati nama aja udah hilang. Almarhum udah hilang. Ganti lagi namanya jenazah. Jenazahnya di mana? Nama, profesor, doktor, habis semuanya. Enggak ada yang dibanggakan. Kontrakan banyak di pintu-pintu enggak disebut-sebut, udah mati, habis. Lalu apa yang kita mau cari? Inilah bagaimana kesadaran tentang fana ini. Bahwa kita hidup ini sementara. Andai sekarang kita miskin,
Sementara di dunia kita kudu ibadah. Kalau yang kaya-kaya yang tinggal di mana tuh Permata Hijau Pondok Indah, rumahnya gede-gede begitu, nggak sholat umpamanya, nggak puasa, nggak ngaji, andai dia nantinya ujungnya masuk neraka, andai masih mending. Kenapa? Di dunianya udah seneng, rumahnya gede, punya apartemen, mobil mewah. Andai masuk neraka, artinya di akhirat sengsara, mending udah ngalamin seneng di dunianya. Lah kita tinggal di petakan kecil, kontrakan, ibadah kagak. Kalau nanti ujungnya masuk neraka, cilaka 12. Tahu cilaka 12 tuh angka domino. Kalau domino tuh udah ketemu balak 6, cilaka 12. Begitu saudara, begitu. Itu kayak begitu. Maka kita yang miskin, yang susah, tinggal di DPR, di mana? Dekat pinggiran rel. DPR disimpruk padahal DPR dekat pinggiran rel. Begitu. Luar biasa. Begitu. Nggak apa-apa lah kita. Sengsara dikit mau di dunia, capek-capek dikit, udahlah ibadah. Begitu ibadah. Sebab kita itu perlu ibadah. Untuk apa? Untuk kita balik ke kampung halaman kita. Surga asalnya Kong Adam itu. Supaya kita bisa dapetin surga. Ingat, orang yang yakin Allah bersifat baqa, akan muncul kesadaran dalam hatinya kalau dia tidak punya baqa, yang dia punya fana, binasa. Hari kemarin Kemis itu enggak sama dengan Kemis depan, dengan besok Jumat aja beda, besok Jumat beda dengan Jumat yang lalu. Maka kita bagaimana, apa yang kita bisa bawa menuju ke akhirat, sebisa kita. Manfaatin umur kita sebagai apa? Sebagai sesadar-sadarnya kalau kita ini binasa, kita bakal mati. Karena kita bakal mati, maka kita bergantung kepada Allah yang bersifat baqa. Biar apa? Biar kita diberikan kelanggengan oleh Allah. Kayak wali-wali songo, udah mati tapi kaya-kayanya hidup. Ada orang masih hidup tapi kaya-kayanya mati. Maka bagaimana ini yang harus diupayakan oleh kita? Ajang manfaat. Mumpung masih diberi sehat, kita mainnya ke masjid. Biarin dikata primus, pria masjid musola, kagak pakai. Begitu. Yang penting kita orang ini berharap kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai sadar, hidup di dunia berbatas. Sesuatu yang berbatas tidak akan langgeng. Ada waktu, maka mumpung masih diberikan waktu oleh Allah, kita manfaatkan waktu itu untuk sesuatu yang di sana ada ridho Allah. Moga-moga kala dicabut nyawa itu, kita kemudian itu ditetapkan iman Islamnya. Dengan hari-hari kita diisi dengan yang baik-baik, sehingga ketika kita mati dikelompokkan kita pada kelompok orang baik-baik yang Allah jelaskan, innal abrara lafi na'im, tapi wa innal fujjara lafi jahim. Manusia dua. Maka bagaimana cara kita mengelola hidup? Jangan banyak memusingkan ini, memusingkan itu. Jangan banyak mikirkan yang kurang-kurang penting. Tapi masih banyak hal yang lebih urgen harus kita pikirkan. Yakni keselamatan di kubur, keselamatan di akhirat. Itu yang jauh lebih harus kita perhatikan. Hidup di dunia sementara. Orang yang makal di hotel bintang 5, kita makan di nasi goreng kaki 5, sama keluarnya.
tinja-tinja juga. Biasa aja hidup. Yang tinggalnya di apartemen bintang 5, tinggalnya kita di pinggiran, sama tidurnya merem-merem juga. Ada kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada orang miskin yang tidak pernah diberikan kepada yang kaya. Sebagaimana Allah berikan juga kenikmatan sama si kaya yang tidak pernah diberikan kepada si miskin. Semuanya punya Tuhan, gantungkan kepada Allah biar kita fana sebelum kita binasa. Hidup kita indah, diatur oleh Allah, jangan banyak ngatur-ngatur Allah, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan dari apa yang disuruh oleh Allah dan Rasulnya. Dengan itu moga-moga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luar sebelum doa silahkan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Bagaimana dengan Al-Quran sebagai firman Allah? Apakah dia kekal? Allah berfirman, "Kullu man 'alaiha wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram." Pertanyaan saya, kita ada 8 yang benar. Bagaimana dengan Al-Quran sebagai firman Allah? Baik, kalau Quran itu bukan satu ayat doang yang tadi yang ada dalam surat Al-Waqi'ah. Quran itu bukan itu saja, ada 6.666 ayat. Bagaimana dengan ayat yang lain, hum fiha khalidun? Itu bukan itu saja, harus banyak. Tadi disampaikan tentang neraka hampir 60 ayat menjelaskan tentang kekal. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi itu binasa. Namanya kul di situ kul apa gitu. Sebab kullu itu ada dua. Ada kul majmu', ada kul jami'. Begitu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Akhdari di dalam kitab Sulamul Munawwaraqnya. Al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Ada kul, ada kulli atau ada kul majmu', ada kul jami'. Ada kul yang artinya sekumpulan, ada kul artinya seluruh. Maka kul di situ namanya kul majmu'. Begitu namanya kul majmu' namanya. Maka itulah yang kemudian kita harus bisa untuk memahaminya. Tidak semuanya begitu, tidak semuanya Allah Subhanahu wa taala binasakan. Begitu. Ada yang diabadikan oleh Allah, di antaranya surga, di antaranya neraka dan segalanya. Ada 8 berdasarkan Quran dan hadis. Dari berbagai ayat-ayat harus kita kompromikan satu ayat dengan ayat yang lain. Semuanya tidak ada yang tabrakan, tapi semuanya saling menguatkan satu dengan yang lain. Kurang lebih demikian. Allah a'lam. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 8 yang dijaga oleh Allah, termasuk umur, termasuk surga dan neraka. Bagaimana nasibnya amal baik dan amal buruk? Bagaimana nasibnya itu kalau tidak dijaga oleh Allah, maka bagaimana nasibnya amal baik dan amal buruk? Kemudian pertanyaan yang kedua, kami bersimpul di sini dan sholat di sini tidak ada jaminan surga. Namun kami optimis bahwa tujuan kami adalah surga. Terus bagaimana dengan penjelasan yang disampaikan bahwa yang bersimpul di sini dan sholat yang di sini tidak ada jaminan surga? Terima kasih. Baik. Jadi saya mau bertanya kepada Bapak dulu, yang namanya harapan apa sama dengan kepastian? Hah?
Jadi Bapak ini berharap surga apa pasti surga? Jadi berharap itu sama dengan pasti bukan? Itu pertanyaan saya. Berharap itu sama dengan pasti bukan? Ada orang sekolah, biar gampang, harapannya lulus. Itu yang namanya harapan lulus itu pasti lulus tidak? Bukan harapannya dong, pastinya gitu. Jadi Bapak ini yang kita harus pahami, harapan dan kepastian sama apa beda gitu? Beda. Yang saya mau tanya, kalau beda, kita ini pasti surga enggak? Tidak. Cuman saya balik tanya, kita berharap pengen masuk surga enggak? Pengen enggak? Pengen itu sama dengan pasti bukan? Menurut Bapak, pengen tuh sama dengan pasti enggak? Ada orang menikah pengen punya anak, pasti punya anak enggak? Iya boleh, enggak apa-apa biar paham. Jadi kalau orang berbuat baik dapat kebaikan, orang yang berbuat jahat dapat kejahatan. Ketika kita bersembunyi di sini berbuat baik, memasukkan pahala jaminan surga. Iya, itu artinya pahala tuh jaminan surga. Itu kan kalau kita dapat pahala, tuh dapat pahalanya tuh pasti enggak? Apa pengen diterima? Kan diterima dulu Pak. Jadi ini mohon maaf, yang harus kita pahami antara pasti dan harapan, ini dulu yang Bapak harus pahami. Pasti dan harapan tuh sama apa beda begitu? Begitu. Pasti dan harapan tuh kira-kira sama apa beda? Menurut Bapak begitu. Ini biar masuk nih penjelasan saya nih. Kalau Bapaknya diem kan bingung sayanya. Gitu loh. Baik. Enggak, bukan. Supaya kita dapat paham. Artinya pasti dan harapan tuh sama apa beda begitu? Enggak, kan Bapak enggak nanya. Ini yang nanya yang jawab. Supaya yang nanya paham. Begitu. Mirip. Jadi orang dagang tuh pasti untung nggak? Menurut Bapak? Nih mohon maaf kalau boleh saya pekerjaan Bapak guru, pedagang atau apa begitu biar gampang. Kami memberikan contoh. Sebab ini merapihkan pemikiran masalahnya. Tujuan tauhid. Tidak mau menyalahkan, hanya mau mendandani sebuah pemikiran. Begitu. Orang dagang tuh pasti untung nggak? Hah? Ini yang dagang yang jawab. Pasti nggak? Enggak. Nah cuman saya mau nanya, kepengen untung nggak? Baik. Kepengen dan pasti beda apa sama? Baik. Kita ibadah ini namanya dagang. Dan dagang ini harapan surga. Bukan pasti surga. Bukan pasti surga. Kepengen masuk surga. Ini namanya nyareat, Pak. Namanya nyareat. Nyareat itu belum tentu hakik. Syariatnya kalau pengen masuk surga kudu syariatnya orang pengen sembuh kudu berobat. Syariatnya orang pengen punya anak kudu nikah dan kelona nama bini. Itu namanya syariat. Syariatnya orang pengen dapat surga kudu tapi ibadah bukan jaminan surga, bukan pasti
surga. Bukan. Begitu. Bukan pasti surga, bukan. Tapi syariat menuju surga, inilah caranya ibadah. Biar gampang, pengen dapet duren, kudu nanem duren. Nanem duren namanya syariat. Begitu. Dengan kita ngaji ini menuju sebuah harapan. Karena kita harus beda antara harapan dan hayalan. Ini bedakan lagi. Apa hayalan? Wirid Yasin 40 kali di masjid, bini enggak dikelon-kelonin pengen punya anak. Namanya apa? Namanya hayalan. KTP-nya agamanya Islam, sholat kagak, ngaji kagak, pengen surga. Namanya hayalan. Ngaji, sholat segala macam nih namanya harapan. Harapan itu bukan kepastian. Kalau Bapak pasti surga, buat apa kita ngaji? Buat apa kita berbuat baik? Buat apa kita sholat kalau udah pasti? Contoh, bebek bisa berenang nggak? Bisa berenang nggak? Bapak pengen nggak di otaknya pengen ngajarin bebek berenang? Hah? Pengen nggak? Kenapa nggak? Udah pasti. Yang udah pasti kagak perlu dikerjakan. Karena kita ini belum pasti apa surga apa neraka, wallahu a'lam. Tapi prosedur pengen surga ini, ngaji inilah, ibadah inilah prosedur supaya kita menuju sebuah harap, bukan sebuah hayalan. Tapi ingat, harapan itu bukan kepastian. Kayak nyalon presiden, itu harapan pengen jadi presiden, pasti? Ya kagak, belum tentu. Tergantung Allah yang menetapkan. Begitu. Kalau kata Allah surga, ya surga terserah dia. Karena semuanya balik kepada Allah. Semuanya adalah harapan. Maka di awal-awal kitab Hikam oleh Imam Ibnu Athaillah Sakandari, dari ratusan kalam hikmah, beliau bilang min alamatil i'timad alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Di antara pertanda orang berpatokan ama ibadah, ini pasti bakal frustasi kalau gagal. Jadi menganggap harapan sama dengan pasti bakal gagal. Jadi yang namanya harapan itu adalah sebuah keinginan, cita-cita yang didukung oleh instrumen-instrumen banyak. Kayak iman Islam kita. Sekarang kita Islam. Wallahu a'lam. Apakah besok lusa masih Islam? Terserah Allah. Makanya doa dalam sholat sebagai penutup, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikan hati, mantepin saya dalam Islam ini. Kalau minta dimantepin berarti udah mantep belum? Belum. Pengen terus dimantepin, jangan dicabut-cabut. Karena banyak yang dulunya Islam, bagaimana Bal'am bin Ba'ura, bagaimana Barsiso, dan seterusnya, rajin ngaji, ujungnya meninggalnya dalam keadaan kafir. Makanya Al-Quran menyuruh wala tamutunna illa wa antum muslimun. Betapa Islam ini semuanya terserah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Rasulullah SAW menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Nabi, semua umatku masuk surga. Itu salah? Tidak. Itu benar. Begitu. Umatnya Nabi masuk surga. Pertanyaannya, kita ini umatnya Nabi, kata kita apa kata Nabi?
Tuh yang jadi ditanya. Hah? Kata kita apa kata Nabi? Kata kita, namanya ngaku-ngaku apa diakui? Ngaku-ngaku itu sama dengan diakui apa beda? Belum tentu. Maka dengan kita ngaji, kita sholat nih agar supaya kita diakui jadi umat Nabi, dan kelak kita supaya, kalau supaya itu bukan pasti, supaya kita dianugerahi surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan kita juga pengen, bukan yang ngomong nih nggak pengen masuk surga, pengen, tapi bukan pasti maksudnya. Makanya kenapa harus ibadah? Kenapa para sahabat ibadah? Karena mereka pada kepengen masuk surga, bukan pasti. Maka kenapa ada muslim demennya mabok, ndak mau sholat, ndak mau ngaji? Karena salah tauhid, dikata masuk surga pas, itulah akibatnya mereka enggak mau ibadah, enggak mau ngaji. Berhayat begitu, akidah begitu, begitu, kurang lebih demikian. Jadi harapan dan kepastian beda. Kita berharap masuk surga, tapi kita tidak bisa menyatakan pasti surga. Betapa Umar bin Khattab dulunya kafir, tapi ketika Allah tetapkan sampai wafat dalam keadaan Islam, maka meninggal tentu surga, karena udah keputusan. Kita masih hidup, masih nyari. Kalau masih nyari, belum keputusan. Entar ditunggu mati kita. Apakah husnul khotimah, apa su'ul khotimah? Di sanalah penentuan. Dari sekaranglah kita harus berupaya mengejar, mencari sebuah harapan di ujung sana, husnul khotimah. Segini aja, mudah-mudahan dapat difahami. Wassallallahu wasallam ala